Salatan wa salaman ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Puji puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat nikmat yang diberikan Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, bahkan nikmat kesempatan, dapat kita kembali melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Ketika di antara nikmat tadi kaum muslimin rahimahullah yang kita sebut, satu saja kurang, bisa saja kita untuk tak dapat datang ke masjid ini. Satu saja. Tapi alhamdulillah disitulah keuntungan kelebihan oleh Allah diberikan kepada kita kaum muslimin. Andai kata satu saja nikmat yang kita sebutkan dari bermacam tadi itu satu diambil oleh Allah sampai kita ke masjid. Contoh, ada sanak saudara kita nikmat iman ada, dia ngaku kepada Allah, bahkan dia sering melaksanakan surah Allah. Saking dia beriman kepada Allah, dia laksanakan yang namanya perintah Allah berupa arkanul Islam. Seluruh syariat-syariat Islam dia kerjakan. Dia kerjakan Bapak muslimin. Akan tetapi sampai pada satu nikmat yang namanya kesehatan. Saudara kita contohnya sakit dia, tidak bisa dia sampai ke masjid. Kalau sudah sakit ini yang mendapat pada dirinya, yang kesempatan pun juga akan ditariknya ke muslimin. Nah, ini kajian hikmah. Jadi segala sesuatu itu ada hikmahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Firman Allah
Yang kita baca tadi adalah surat yang ke-36, yaitunya surat Yasin ayat 55 sampai ayat 58. Insyaallah Bapak-bapak kaum muslimin rahimahumullah akan kita jadikan sebagai bahan landasan khutbah Jumat kita, bahan wasiat takwa yang menjadi renungan untuk kita semua dan bisa hendaknya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Merujuk kita kepada firman Allah, sepanjang nanti khatib menyampaikan di atas mimbar sekiranya kurang pas atau kurang tepat atau kurang lengkap melalui di atas mimbar ini, khatib mengajak kepada jemaah sekalian, kepada bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, di sela-sela waktu kita yang kosong, coba kembali kita renungi. Dalam salah satu hadis baginda Rasulullah rawahu muttafaqun alaih, siapa yang membaca surat ini di hari Kamis malam Jumat, paginya ampunan untuk dirinya. Tentunya kalimat potongan firman Allah berikut ini sudah tidak asing lagi kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini Allah gambarkan kepada kita secara umum, secara globalnya, kesenangan-kesenangan yang diperoleh oleh seorang hamba yang betul-betul mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Sekali lagi, ini adalah gambaran kesenangan yang diperoleh oleh seorang hamba yang saleh, yang betul-betul mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah selagi hidupnya masih di kandung badan, hayatnya masih di kandung badan. Jadi kalau kita berbicara kaum muslimin rahimakumullah, masalah kebenaran, masalah meyakinkan, masalah orang itu bisa berpikir untuk taqarrub ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah, iya kepada manusia Bapak. Wabil khusus dalam hal ini adalah orang-orang yang beriman. Hari-harinya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, yang dirangkum dalam arkanul iman, rukun iman. Kalau tidak kepada orang beriman, kita nggak bakal bisa ngomong seperti ini. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satunya kita tengok firman Allah yang berikut ini. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sungguh di dalam surga itu, para penduduk surga itu sedang bersenang-senang. Mentang-mentang kita berbicara masalah senang di sini kaum muslimin, nah tolong kita garis bawahi, jangan kita samakan kesenangan yang ada di dalam surga Allah, di dalam jannah tadi itu, disamakan ketika kita mendapatkan senang di atas dunia. Enggak sama. Jangan disamakan. Laisa kamitslihi syai'. Enggak bisa disamakan. Oh, mentang-mentang ada semacam tempat permainan, tempat hiburan, apalagi outbound itu segala macam, enggak bisa disamakan. Secara garis besarnya kaum muslimin rahimahumullah, itu tidak bisa kita samakan. Bahkan Allah salah satu firman-Nya di dalam surat At-Taubah, nanti coba kita lihat. Surat yang ke-9 ayat 82 insyaallah kalau enggak salah. Falyabqu qalila kata Allah. Wal yabqu katsir. Nah, ini gambaran Allah menyampaikan bahasanya, bahwasanya kesenangan yang ada di dunia itu jangan sekali-kali kita samakan dengan kesenangan yang ada di jannahnya Allah. Di mana tertuangnya? Itu yang kita sampaikan. Wal yabqu katsir. Fal yabqu qalila wal yabqu katsir. Kata Allah, sungguh kesenangan apapun bentuknya yang kita hadapi hari ini, kita merasa enjoy Bang. Awak merasa bangga kata kita. Dia nak senang setiap hari, happy berkepanjangan, tak pernah jenuh kita. Larut dengan maksiat. Kata Allah,
itu qalil. Qalil itu artinya dikit. Sedikit. Kapan batasnya? Kalau menurut sunnah Rasulullah sesuai ukuran umur Rasulullah 63 tahun. 63 tahun itu gak bakalan lama Bapak kaum muslimin rahimahullah. Gak bakalan lama. Apa yang lama di sini? Lihat ayat berikutnya. Wal yabku kathir. Ayat 82 ya. Apa itu buku? Asal kata dari baka yabki. Secara bahasa baka yabki itu artinya nangis. Ditafsirkan kepada kehidupan kita sehari-hari, orang yang merasa sengsara, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah melakukan suatu kebajikan yang menguntungkan orang lain, sehingga nanti buahnya dia yang merasakan. Jadi tidak salah kaum muslimin rahimakumullah, para pujangga itu nyampaikan kalau kita ingin berbuat baik, ingin mendapatkan mal yang baik, rajin-rajinlah man yazra yahsud. Nah, ini pedoman untuk kita, ini sebagai pegang. Man yazra yahsud. Rajinlah kita nanam, rajinlah kita menanam, insya Allah kita yang akan memetik. Ini dalam metode orang pertanian ini. Ketika ingin ia mendapatkan hasil tanaman tadi itu yang berkualitas, laku di dunia pasaran, ya enggak? Bagus isinya, rancak buahnya, maka dia harus berprinsip satu pegang dengan manjada wajada, sungguh-sungguhlah dia untuk merawat tanaman tadi. Artinya apa kaum muslimin rahimahumullah? Al-afu bukan mengajar atau berceramah, kita enggak, saling menasihati dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya apa? Dalam kehidupan ini banyak-banyaklah kita beribadah. Apalagi kita dalam pandemi, apalagi negeri kita dalam musibah. Dan jangan pernah kita anggap musibah ini akan selalu datang kepada kita terus kita lari, tidak. Tapi semuanya kembalikan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Allah sendiri jelas katakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'." Allah nyata-nyata memberikan ujian kepada kita Bapak kaum muslimin. Artinya dalam hal ini bahasa singkatnya, awak dilarang sombong, Pak. Kita dilarang sombong karena Allah sendiri katakan khauf. Manusia itu akan diberikan rasa takut. Kita takut hari ini wajar, jangan sok-sokan lo gaya. Diajak kita pakai masker, masker itu adalah Islam juga yang punya, nganjurkan. Hifzul lisan, makna yang terdapat di sini, menutup lidah kita, menjaga lidah kita, jangan sembarang melontar atau menyakiti perasaan orang. Kan itu salah satu hikmah masker. Kembali kita kaum muslimin rahimakumullah. Jadi para penduduk surga tadi itu bersenang-senang ketika kita tidak sampai menerangkan bagaimana pengertian atau tarjeman yang terdapat sampai ayat 85 kaum muslimin. Kembali khatib mengajak, silahkan kita ulang lagi. Yang jelas intinya dalam hal ini, dari ayat 55 tadi sampai kepada 58, insya Allah dengan istihad wala taksal, dengan perjuangan yang diiringi tanpa diiringi bermalas-malasan, kita akan dapat apa yang dijanjikan Allah. Semua kita yang ada di dalam ini Bapak kaum muslimin, insya Allah kita akan dapat kesenangan-kesenangan yang diperoleh oleh hamba yang berada di dalam surga. Tentunya dengan satu catatan, ijtihad wala taksal wala taku ghafilan. Fanadamatul aqbali man yatakassal, berjuang kita untuk mendapatkannya. Salah satu seperti yang kita sampaikan tadi, man yazra yahsud, rajin kita tanam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tinggal sejenak. Setelah kita mendapatkan yang namanya perjuangan yang sungguh-sungguh, amalan yang sudah kita tumpuk-tumpuk, seperti 3 bulan yang lewat dan bahkan beberapa Jumat yang lewat, minggu yang lewat, Allah sudah banyak memberikan lahan sawah ladang untuk kita orang-orang mukmin. Bapak, sawah ladanglah banyak diberikan oleh Allah kepada kita. Syahrul Ramadan, setelah Syahrul Ramadan
Di dalam bulan Ramadan itu begitu banyak amalan. Setelah itu ada puasa sunnah di bulan Syawal. Dan kemarin baru 10 Zulhijjah kita melakukan penyembelihan korban. Bagi kita kaum muslimin rahimakumullah, mempergunakan sawah ladi itu sebagai lahan tabungan akhirat kita. Bermacam mungkin nostalgia kita dalam hal ini melakukannya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingat, sekian banyak amalan yang sudah susah-susah kita tumpuk. Sebagaimana bahasa kita, nostalgia kita untuk mendapatkannya bermacam ragam. Rasul pesan kepada kita, nah pesan inilah inti dari khutbah kita hari ini sebagai usia takwa. Apa kata Rasul? Ada 6 hal yang nantinya kalau kita tidak hati-hati, 6 hal perkara ini akan mengikis seluruh nilai ibadah yang kita tumpuk tadi. Seluruh nilai-nilai pahala-pahala yang kita lakukan dengan susah payah akan dikikis oleh 6 hal. Sittatul asya tuhbitul a'mal. Kita singkat aja kaum muslimin rahimakumullah. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Al-awwal yang pertama itu adalah masih adanya sifat yang lekat pada seorang mukmin, suka mencari kesalahan atau aib-aib orang lain. Nauzubillah. Itu pertama, tolong kita ingat. Pesan Rasulullah, pertama penyakit yang akan mengikis nilai ibadah seorang hamba walaupun ia rajin selama ini, tapi dia masih suka mengorek aib orang lain, mencari kesalahan temannya, dan dia filter itu dong, maka itulah yang akan mengikis. Kalau dia tidak menyadari, lambat laun penyakit ini akan jatuh kepada penyakit yang kedua, disebut dengan fitnah. Fitnah ini lebih kejam lagi Bapak. Rasul dalam hal ini sampaikan al-fitnah itu asad minal qatl. Dalam riwayat lain al-fitnah itu akbar minal qatl, lebih besar. Hati-hati kita. Yang kedua, waqaswatul qalbi. Apa ini waqaswatul qalbi? Kesat hati. Dia tak bisa menerima yang namanya kebenaran. Termasuk di situ menang terus di dalam berbicara, di dalam bermusyawarah, di dalam berargumen. Yang penting dalam hal ini perkataannya dia benar. Ini gak boleh. Ini dilarang dalam Islam. Kalau kita perturutkan, yang kedua dia dapat mengikis nilai ibadah kita. Ketiga, qilatul haya. Wakilatun haya ini adalah penyakit yang berupa hilangnya rasa malu gara-gara yang dua tadi selalu diperturutkan. Iya, karena keinginannya di suatu sisi enggak terkabulkan, makanya hilanglah rasa malu tadi. Ya bisa jadi berinteraksinya dengan masyarakat di dalam lingkungan berkeluarga, enggak ada malu lagi, enggak mau sholat, enggak mau sujud, umur sudah lebih, santai saja. Nauzubillah. Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Kata salah seorang imam kita di dalam kitab Al-Ihkam itu disampaikan bahwa al-mutakabbiru haqqan, makhluk Allah yang paling sombong adalah makhluk yang tidak pernah meletakkan jidatnya di tempat sujud, tidak pernah mohon kepada Allah, tidak pernah sujud kepada Allah. Inilah makhluk yang paling sombong. Yang keempat, tulul amal. Orang yang panjang angan-angan dalam hal ini. Tulul amal ini adalah selalu memiliki rencana, planning ini segala macam, apalagi untuk agama, apalagi bangun masjid. Ketika beri kesempatan oleh Allah, penyakitnya satu, lupa. Jadi tulul amal dalam hal ini ketika kita diberikan kondisi tepat, langsung kerjakan. Termasuk satu lagi, termasuk dalam hal ini bayar hutang. Ya Pak, bayar hutang itu tulul amal juga. Kita kan enaknya sekarang meminjam saja, bayarnya Allahu a'lam bayarnya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima ada disebut dengan hubbud dunya. Terlalu cinta kita terhadap dunia. Jadi tidak salah Rasulullah bayangkan, sudah diprediksi oleh Rasulullah, suatu saat umat ini nanti akan lahir penyakit pada dirinya. Ada dua penyakit.
Yang pertama, dia takut dengan mati, tapi maksiat selalu dikerjakan. Nah, ini penyakit yang akan selalu mengiringi manusia-manusia yang tidak pernah memperbaiki imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhir. Yang terakhir, Rasulullah sampaikan yang bisa mengikis nilai ibadah kita ada